在庆祝我国成立78周年之际，美读新闻呢每天要为对大家介绍各行各业为国家做出贡献的华裔人士。今天呢，为大家介绍的是一位救死扶伤的医生李德美。Ya, saya lahir di tahun 1946, zaman susah dulu ya kata orang, dan dari sebuah keluarga yang bukan keluarga berada. Ketika adik saya yang usianya setahun lebih muda dari saya harus meninggal karena diare, dan kami tidak punya kemampuan untuk memberikan pengobatan yang adekuat untuk adik. Ketika itu saya masih belum mengerti karena saya terlalu kecil. Namun ketika saya sudah mulai beranjak besar dan almarhumah ibunda saya selalu menceritakan tentang adik, dan setiap kali dia merasa sedih, saya ikut merasakan kesedihan orang tua yang merasa dirinya tidak mampu memberikan bantuan, memberikan pengobatan kepada anaknya. Dan di sanalah saya mulai bercita-cita untuk menjadi seorang dokter guna menghapus air mata kesedihan yang meleleh di pipi seorang ibu dan menggantikannya dengan air mata kegembiraan. Rumah sakit apung idenya lahir ketika saya melihat sebuah kenyataan, mengalami sendiri sebuah kenyataan. Ada seorang ibu membawa anaknya dari Somlaki datang ke Pulau K, tempat kami operasi saat itu, dengan usus yang terjepit. Secara teoritis, hernia incarcerata yang demikian atau usus yang terjepit demikian sudah harus dibebaskan dalam tempo 6-8 jam sejak terjadinya kejadian. Namun ibu ini harus naik kapal 3 malam 2 hari untuk mencapai tempat kami operasi. Operasi tetap kami lakukan, dan puji Tuhan, Tuhan membantu anak ini menjadi sembuh. Dan pulang ke Jakarta, gambar anak ini selalu terbayang di hadapan saya, khususnya ketika saya berdoa malam sebelum tidur. Dan inilah yang menyebabkan saya berpikir bagaimana membantu mereka yang berada ribuan kilometer jauhnya dari Jakarta dan tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan medis yang sewajarnya, yang merupakan hak mereka untuk mendapatkannya. Lahirlah ide untuk membawa segala peralatan seperti sebuah rumah sakit layaknya di darat ke daerah yang membutuhkan. Ketika saya pertama kali sampai di daerah di Maluku, di pulau-pulau kecil di Maluku, ataupun sampai di tengah hutan di Papua, saya merasa saya tidak berada di Indonesia lagi. Saya seolah-olah berada di suatu negara antah berantah yang jauh dan bukan Indonesia lagi. Kami harus berjalan kaki di tengah hutan Papua. Di daerah orang masih
sangat membutuhkan kita. Orang masih sangat membutuhkan tenaga dokter, tenaga medis. Tapi semangat untuk melayani tetap ada dan tidak pernah akan mati semangat pelayanan ini sampai semua saudara kita mendapatkan haknya. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa hadir di bumi Nusantara kita. Itu adalah tekad kami.